sebelum kita belajar, kita belajar terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Guru, terima kasih. Sekali lagi. Kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu Kau berikan bagi kami. Kami akan melakukan aktivitas kami akan belajar, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, di pagi hari ini Bapak mau ngasih materi ya, pembelajaran yang kemarin ya, karena kemarin kita sudah membahas pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 ya, banyak banget ya pembelajaran kita. Tapi Bapak akan membahas ulas sedikit pembelajaran 1, 2, 3 ya, secukupnya saja. Nah, tentang Allah hadir dalam alam semesta. Allah hadir dalam alam semesta itu adalah Allah yang telah menciptakan semua alam semesta, langit, bumi, cakrawala, tumbuhan, manusia, hewan, air, tanah, ya, daratan, lautan, gunung, ya, gunung, cakrawala yang membentang di atas ya, di atas awan sama daratan yang memisahkan itu ya. Terus ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet-planet ya. Dari planet kecil hingga planet besar ya. Ada juga astronot di angkasa, terus ada benda-benda asteroid, itu semua itu ciptaan Tuhan. Tuhan hadir dalam penciptaan. Tuhan menciptakan semua itu 6 hari ya, dengan cara berfirman. Allah berfirman menciptakan semuanya itu ada. Tapi kalau Allah menciptakan kita itu dengan berkarya ya, karena karya Tuhan itu adalah kita ya, karena kita ciptakan itu khusus, spesial ya. Kita memiliki semuanya, memiliki gambar dan rupa Allah, kita memiliki kesucian juga ya, kita memiliki akal budi ya, kita memiliki budi pekerti. Semua Tuhan berikan kepada kita ya. Kita juga bersyukur atas apa yang telah Tuhan beri kepada kita. Nah, alam semesta semuanya itu Tuhan telah menjadikannya. Nah, ada tumbuhan, ada burung kecil-kecil, ada semut ya, ada mikroba, ada apapun, sampai kita nggak bisa lihat hewan sekecil apapun itu Tuhan itu menciptakan semua. Nah, Tuhan hadir dalam alam penciptaan. Nah, yang kedua, kita bersyukur atas turunnya hujan. Karena kita ada di negara Indonesia. Di Indonesia itu memiliki 2 iklim, yaitu iklim hujan sama iklim
panas ya. Kalau musim hujan ya penghujan itu di hari sampai Januari, Desember ya, September, Oktober, November itu nanti panas ya, panas. Terus Desember, Januari, Februari itu hujan ya, hujannya itu hujan berhari-hari. Desember tuh kalau dibilang orang Jawa itu Desember gede-gedenya sumber. Kalau Januari hujan berhari-hari, kalau Februari hujan rintik-rintik. Nah, kalau di sini itu namanya hujan air mata. Nah, ya, karena kita dalam tema tadi kita masuk aku bersyukur atas turunnya hujan, ya kita harus bersyukur. Hujan itu bermanfaat bagi petani juga untuk dapat menanam padi, untuk mengairi sawah, untuk membajak sawah atau ladang. Nah, kalau di desa Bapak ada sawah juga. Kalau musim panas kayak gini, Bapak tidak bisa nanam karena sawahnya itu nggak ada air, kekeringan. Tanaman bisa itu hanya jagung, kedelai, kacang hijau. Itu kalau ada airnya dikit masih bisa, tapi kalau udah nggak ada air susah banget ya. Udah dan Bapak sana sawahnya Bapak itu nggak dikasih tanaman karena kering, tanahnya kering banget dan nggak bisa ditanam. Nanti kalau udah penghujan baru Bapak bajak ya sama orang tua Bapak, nyewa traktor atau mesin pembajak tanah untuk menanam padi. Nah, tapi diairi dengan air dulu. Kalau nggak diairi dengan air, ya tanahnya keras. Biar tanahnya lunak itu diairi dengan air. Saat hujan kan airnya banyak kan di sawah itu ada air banyak menggenang, ya itu bisa dibajak nanti ladangnya. Nah, kalau penghujan kan juga sering ada banjir. Kita juga harus waspada. Waspadanya supaya tidak ada banjir besar. Nah, saluran-saluran air irigasi itu kita bersihin dengan kerja bakti, gotong royong bersama satu kampung atau satu RT, satu RW, atau satu komplek ya, supaya saluran irigasinya lancar. Oke. Yang kedua, yang berikutnya, yang nomor 3 atau berikutnya ya. Aku bersyukur atas panas matahari pada musim penghujan. Pada musim penghujan, pada musim kemarau. Kalau panas itu pada musim kemarau. Salah Bapak tadi. Oke, ya. Aku bersyukur atas panasnya matahari di musim kemarau. Nah, panas matahari di musim kemarau itu satu, kita bisa memanfaatkannya untuk menjemur baju ya. Menjemur baju. Kalau nanti pagi hari kita bisa berpanas-panas atau DD atau mencari cahaya sinar matahari pagi ya, karena untuk vitamin D ya, untuk vitamin D kulit kita supaya sehat juga. Nah, terus kalau panas matahari, petani garam, tahu kan petani garam itu di pinggir laut, mereka bisa menjemur garamnya supaya mendapatkan garam yang bagus dan supaya panen garamnya itu maksimal. Nah, itu kalau di musim kemarau atau panas ya. Cahaya matahari itu bermanfaat untuk tumbuhan, itu untuk untuk metamorfosis ya, untuk memasak, atau daun itu bisa memasak supaya lebat, tanamannya tumbuh dengan subur ya. Nah, untuk fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis bukan metamorfosis ya, untuk fotosintesis daun ya, karena daun itu membutuhkan juga cahaya matahari. Tanaman juga perlu membutuhkan cahaya matahari, karena untuk masuk ke dalam atau di dalam ruangan itu juga perlu. Tanaman itu dalam ruangan itu perlu juga cahaya matahari karena untuk proses fotosintesis. Nah, itu untuk panas ya. Bisa cahaya matahari panas itu bisa untuk pembangkit listrik tenaga surya, tahu kan? Udah tahu belum pembangkit listrik tenaga surya? Belum? Yaitu pembangkit listrik tenaga surya itu adalah suatu alat menerima cahaya matahari, nanti diproses masukin ke, kalau dibilang itu baterai besar, dan baterai besar itu bisa dialirkan ke rumah-rumah, dan itu adalah tenaga listrik ya, karena baterai itu menyimpan tenaga listrik supaya bisa dialirkan ke rumah-rumah. Nah, ada juga contohnya itu di jalan kan ada lampu ya,
lampu penerangan jalan itu di atasnya itu ada kayak kotaan atau lempengan lebar. Nah, itu di situ bisa ada yang namanya molekul untuk menyimpan panas matahari, ya, untuk menyimpan panas matahari supaya masuk ke dalam situ supaya jadi baterai. Nah, nanti kalau masih kurang jelas atau kurang paham tentang PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga surya, nanti bisa browsing, anak-anak bisa lihat di YouTube, ya. Yo, sampai di sini pelajaran kita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Pak, terima kasih atas kasih-Mu, kami akan melakukan aktivitas kami, berkati kami, pimpin kami dimanapun kami berada, menjadi sumber berkat buat banyak orang dalam. Amin.